wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Uhaikum bihaidzil tahiyatin wassalamu alaikum. Saya ingin menyampaikan salam dalam salam Islam dan salam untuk ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hingga syukur yang amat besar bisa kembali berjumpa di suasana bahagia, insya Allah. Kita tidak bertemu dalam ruang maksiat, insya Allah tidak. Kita tidak bertemu di tempat-tempat yang Allah mulia, tidak. Malah kita bertemu di mushola yang insya Allah membuat kita tentram lahir dan batin, insya Allah. Terima kasih kepada keluarga besar Bima Ihsani. Kalau saya nyebutnya yayasan piknik, dekat piknik gitu, padahal terpisah ya. Piknik perusahaan besarnya, dodolnya, sementara Bima Ihsani bergerak di bidang pendidikan. Tapi insya Allah bagian sebenarnya kan. Saya juga baru ngeh kalau Ibu Puji itu bukan lagi kepala sekolah, tapi yayasan gitu ya. Ibu kepala sekolahnya siapa? Mana Bu? Merangkap. Oh, Puji Kene, oh lu, gua karena tuh. Satu saat harus segera regenerasi ya, karena Bu Puji gajinya tetap ageng, tugasnya berbagi. Terima kasih kedua kepada Ibu MC dan kepada semua saja. Kalau dilihat di usia mungkin ada anak saya ya, ada murid juga insya Allah, juga adik-adik insya Allah. Sekali lagi rasa bahagia yang tiada hingga. Salam dan salam mudah-mudahan kita sampaikan kepada Allah untuk Allah sampaikan kepada Rasulullah. Tolong bahasa jangan salah ya. Ada mohon bahasa gini. Mari kita curah limpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah. Itu dikoreksi. Emang kita siapa? Kita memohon kepada Allah agar salat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah. Begitu bahasanya begitu. Jadi kita membacakan salawat begitu ya. Insya Allah ini harus diluruskan. Kenapa? Karena yang paling sibuk saat kelak di padang mahsyar, bahkan ketika dibangkitkan dan bahkan ketika hisab, itu adalah Rasulullah, bukan orang tua kita. Semakin banyak kita bersolawat untuk beliau, kepada Allah untuk beliau, maka mudah-mudahan Rasul semakin kenal kita, dan dengan itu kita dibantu dengan syafaatnya insya Allah. Mari kita bacakan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ibu yang saya hormati, kemarin bisa menyampaikan tentang keutamaan amanah. Kemudian Ibu meminta adab sebagai fondasi. Saya lebih sederhanakan dengan bahasa pentingnya belajar adab sebelum ilmu. Adab bukan adab. Kalau adab siksa, kalau adab akhlak, etika. Jadi lebih utama belajar dulu tentang etika, tentang akhlak dibanding ilmu. Nanti kita akan bahas kenapa gitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai simbol. Kita dulu, para gurunya, para tetehnya, para om tantenya, bahkan termasuk juga Bapak Ibu kepala sekolah yang harus lebih dahulu mencerminkan itu. Saking hebatnya, saking pentingnya adab, Rasul sampai khusus diutus gitu. Apa ada yang apa hadisnya? Inni u'idtu likutamima makarima. Lihat ya kan? Sesungguhnya begitu pakai kalau bahasa santri adatul hasyar, pembatas saestuna bahasa Sunda mah kaulah diutuskeun wungkul begitu nyempurnakeun akhlak. Jadi Allah sudah ada, etika sudah ada, adab sudah ada, tapi kemudian disempurnakan dengan kahoyong Allah teh kumaha. Itu yang akan kita bahas ke depan. Namun sebelumnya ada satu hal yang dibisikkan ke saya dari Ibu tentang, mohon maaf kepada bapak-bapak yang ya sebenarnya sudah tuntas tentang Jumatan. Saya di sekolah juga menyelenggarakan Jumatan dan saya mengamanatkan kepada Bapak Pembina DKM agar diupayakan. Anak-anak SMA memang sudah pasnya Bu ya, karena mereka sudah balik belajar Jumatan itu harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Plus saya juga di yayasan di Abroad
juga sama menitipkan, terutama anak-anak kelas atas. Saya sebenarnya kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu kelas atas. Karena selain tempatnya di atas, di Abror juga disebutnya kelas atas 5 dan 6. Mengamanatkan agar belajar Jumat itu sejak awal. Saya belajar Jumatan mungkin di SMP atau mungkin SMA karena diajar. Ya, tentang duduknya, tentang tidak boleh ngobrolnya, tentang datangnya, tentang mendengarkan khutbahnya, itu sudah gede gitu. Akhirnya kakak aja udah ngerti. Ya, tapi kalau sejak kecil mereka dididik dengan baik duduknya, perilakunya, mendengarkannya, dan bahkan Allahu Akbar, saya punya dosen, mungkin Bapak Ibu juga kenal, beliau adalah profesor termuda di Garut, bahkan Indonesia, Pak Prof Dani, betul. Itu sejak kecil sudah dijadikan imam oleh orang tuanya. Dia cerita ke kami, ya, saya itu sudah dijadikan imam oleh orang tua saya. Orang tua saya katakanlah menurut pandangan orang tokoh gitu kan. Tapi kenapa saya diajarkan untuk menjadi imam gitu? Kata beliau, ini semata-mata orang tua saya mendidik tanggung jawab kepada saya agar besar nanti saya bisa menjadi seorang pemimpin. Ternyata betul Pak. Meskipun kata beliau, secara fikih orang tua saya mungkin sholat deui gitu. Tapi demi masa depan yang lebih luas, lebih cerah, lebih hebat ke depan, orang tuanya lebih suka silahkan anak yang kecil jadi imam. Itu pembelajaran Pak ya. Jadi bapak-bapak sebenarnya bukan lagi berpikir untuk diri sendiri, tapi untuk masa depan bangsa Pak. Insya Allah saya yakin yang disekolahkan ke sini di Mahisani adalah orang tua yang melek segalanya, insya Allah. Sehingga sangat diharapkan satu saat ke depan anak-anak kita yang dididik ini akan menjadi pemimpin. Dan bapak serta ibu punya fondasi serta punya saham untuk mereka, insya Allah. Ya, insya Allah secara pikir mungkin kita harus bahas tentang Jumat berjamaah di sekolah seperti apa. Tetapi sekali lagi bapak dan ibu, kalau bapak terutama membimbing anak kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai menanamkan. Insya Allah secara fikih tuntas ya. Karena kita termasuk penduduk yang mukim di sini. Saya bukan. Karena orang saya undangan, kalau bapak mungkin mukim karena ada SK-nya. SK lain juga yang disebut mukim. Kenapa kita disebut mukim dengan misalnya saya di Perum Cijati mukim? Karena punya KTP. Gitu kan? Kalau saya di mana bukan mukim. Karena saya tidak punya KTP. Nah di sekolah saya di SMA 1 mukim. Kenapa? Saya punya SK. Itu dulu ya di sana ya. Meskipun sekali ada pendapat yang lain. Baik, kita mulai masuk saja. Kenapa sih pentingnya adab sebelum ilmu? Sekali lagi pengucapannya Bapak? Ada, bukan ada. Ada siksa, belajar siksa, sana yang bahaya. Baik, kita dengarkan dulu ini sebuah profil zaman now, zaman sekarang. Ada orang yang tanda kutip dianggap sukses karena adabnya, karena etikanya, karena perlakuannya. Kita lihat ya. Bapak Ibu Teteh Akang Om, ini Helmi Yahya berbicara tentang seorang yang sukses secara duniawi. Ya, kenapa dia lebih sukses ketimbang orang yang lain? Kenapa dia lebih menculang ketimbang orang lain? Padahal dari segi ide, dari segi kekayaan, kepopularitas ada yang lebih. Tapi ternyata Helmi Yahya mengatakan tentang seorang ini, dia punya adab, punya etika, punya akhlak. Kita akan dengarkan. Ini zaman now ya bicaranya. Mama saya pedagang kaki 5, jual apa kacamata bekas di Palembang, gerobaknya dititipin ke toko di belakangnya, telur 1 dibagi 6. Oh, hidup gua pernah dihina-hina semua orang. Kita kasih solusi. Waduh, Pak Helmi Yahya mampir juga. Ini guru saya, coach, pembawa acara favorit bapak saya, selalu saya bawa. Tua banget gua, kurang ajar tuh. Angkatan bapaknya. Puji, tapi sebenarnya Tapi gini Pak Helmi, Yes. kalau berbicara mengenai bapak saya apa segala macam, artinya angkatan Pak Helmi kan banyak banget ya. oh iya. Ya tanpa mengurai rasa hormat buat para om-om yang saya hormati di luar sana gitu ya. Sama saya Ini omong juga. Iya. Public speaker, ya pokoknya orang tersohor lah di Indonesia, memang lumayan vokal ya dalam berbicara dan lain sebagainya.
resepnya apa? Itu sebenarnya yang saya pengen cari tahu ya, nanti mungkin dibahas ya satu persatu ya. Jangan dijawab dulu di awal terkait gimana rumusnya, ya kan? Dan semua juga ngaku katanya gue pakai personal brand, tapi nyatanya hilang gitu. Ya masih bertahan sampai sekarang Pak Helmi. The one and only nggak sih? Kalau ada Pak Renat, Oke. Pak Biakto lumayan gitu. Oke, iya tapi kan dia memang ya public speaker ya, itu dulu ya. Iya kan? Iya. Itu dia tuh kayak resepnya gimana, maksudnya sampai akhirnya sekarang masih bertahan bareng sama orang muda, ada muncul di media, diomongin sama yang tua, diomongin sama yang muda. Oke, sebentar dulu. Dia bicara dua orang. Pertama terkait dengan Helmi Yahya, kenapa sukses? Ya, di dunia entertain sukses, di masyarakat sukses. Bahkan beliau pernah mencanangkan atau mencalonkan jadi seorang gubernur. Satu kata dia, attitude. Attitude itu sikap itu adab, sikap itu ada akhlak. Ternyata di dunia pendidikan secara global, yang kita dapat di kuliah itu, di bangku sekolah itu, yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu itu hanya 10%. Ilmu itu cuma 10%. Jadi tentang ngitung, tentang bahasa, tentang apa itu cuma 10%. Kemudian skill, ya skill itu 25%. Skill 25%. Keterampilan yang ini kita belajar komputer, belajar bahasa Inggris, keterampilannya itu 20%. Dan 50% ada beberapa persen yang lain, tapi yang 50% itu adalah tentang attitude, tentang sikap. Bagaimana beliau menceritakan tentang menghadapi orang yang lebih atas, orang sesama, dan orang lebih bawah. Ya. Nah, satu lagi yang diceritakan adalah tentang Raffi Ahmad. Suksesnya di Raffi Ahmad kemana? Tentang ide ada yang lebih hebat dari Raffi Ahmad. Tentang ganteng ada lebih ganteng dari dia. Tentang keterampilan ada lebih dari dia. Tapi kenapa? Kata beliau, Raffi Ahmad sampai hari ini. Sudah tahu mungkin penghasilan dari YouTube berapa Raffi Ahmad? Kata 5 miliar per bulan. Jadi kalau dari bicara penghasilan, ternyata mending jadi YouTuber. 5 miliar. Tapi kenapa bisa 5 miliar? Kata kuncinya tadi, termasuk sama, Helmi Yahya juga sama, kuncinya adalah sikap. Satu contoh, bagaimana ketika ada orang ngobrol dengan Raffi Ahmad atau dengan Helmi Yahya, itu senantiasa badannya menghadap. Jadi kalau ditanya nggak begini, apa? Nggak begini, takut. Begitu. Itu yang membuat orang tertarik. Meskipun bukan orang penting, meskipun orang biasa, tapi sikapnya sangat luar biasa seperti orang penting. Tiap WA atau apa senantiasa dijawab, senantiasa pasti. Kalaupun tidak sempat dengan voice note. Coba berapa WA yang kita abaikan? Semata-mata kita menganggap tidak penting. Hati-hati di orang lain apa kesannya. Apalagi telepon. Ini contoh zaman now yang memperhatikan attitude, yang memperhatikan akhlak. Ternyata sukses secara dunia. Oke lah, secara spiritual atau agrawi hal lain. Ya. Ini satu contoh real hari ini ada. Teteh dan Om, Tante, silahkan ya. Mungkin berhadapan dengan siswa. Berapa orang ibu kelas di mana? 28. Dengan keragaman mereka, latar belakang dan segala macam, ibu-ibu hoyong di pangku gitu. Ibu lagi pimpis kelas hiji, TK kamu. Sikap ibu, sikap ayah kepada mereka mungkin terkesan hanya berhadapan, tapi dia akan cerita ke mamanya, dia akan cerita ke omnya, dia akan cerita ke adiknya, dia akan cerita ke kakaknya tentang sikap kita. Dan itu sebenarnya yang disebut dengan iklan gratis tanpa biaya. Tapi tentu itu harus dibiasakan. Ya, jadi bukan hanya terkait kita dengan siswa kita, tapi di belakang dia siapa. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ada hal yang tidak sadar terkadang, mungkin capek, mungkin dan segala macam, sehingga kita memperlakukan anak didik yang di sini tuh anak didik saja, anak batur. Padahal subhanallah, perlakuan kita kepada mereka kalau dianggap anak sendiri itu jauh lebih berkesan di mereka. Ya,
Saya pernah ngajar di SD, saya pernah ngajar di SMP, saya ngajar di SMA. Memang lain. Untuk SD, Allahu Akbar, tantangannya sangat luar biasa. Karena mereka 70% masih bergantung kepada ayah dan ibunya. Dan ayah ibunya di sekolah adalah bapak dan ibu. Sini satu. Yang kedua yang saya sampaikan adalah ini. Kalau tadi zaman now, ini zaman Islam. Ya, akhlak dan adab Rasulullah SAW. Pernah Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah kemudian tidak langsung menjawab, dia tertunduk seraya berkata, semua akhlak Rasulullah mempesona, mempesona. Allah Akbar. Semua mempesona. Artinya tidak ada satupun yang kemudian mengecewakan. Tidurnya, bangunnya, mandinya, makannya, berperilakunya, berkeluarganya, semua kata Siti Aisyah mempesonakan. Betapa tidak ada seorang sahabat yang kemudian, mohon maaf, dia merasa kepedean. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin bertanya, apakah orang yang paling kau cintai di hadapan Allah untuk saya? Tiba-tiba saja orang yang berkata begitu. Rasul lihat ini orang kuat mental, tiba-tiba begitu. Mohon maaf, bukan. Baru dia sadar. Setelah ada Abu Bakar saya. Bukan. Setelah Abu Bakar kemudian Umar kemudian saya. Bukan. Setelah Abu Bakar Umar Utsman saya. Bukan. Setelah Abu Bakar Umar Utsman Ali kemudian saya. Dia sebutkan sampai 10 dan matan bukan. Tapi dia merasa diperlakukan oleh Rasulullah paling dibicarakan cinta ke Rasulullah. Apa artinya? Orang yang kesekian saja, Rasul itu punya sahabat 40 yang utama. Ya, itu ada yang 10, ada 40. Dia mungkin tidak tersebut, tapi dia merasa dialah yang paling dipikir cinta ke Rasulullah. Oh, maka Siti Aisyah apalagi sebagai istri yang tahu luar dalamnya, semuanya mempesonakan. Betapa tidak ketika nanya, wahai Aisyah, adakah makanan untuk sarapan hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Oh baik, kalau gitu aku sahur, selesai. Ringan ya? Bisa begitu? Ibu-ibu mana merasa? Oke, itu tentang makan. Nampaknya Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan. Ada makan, tidak ada makan. Bahkan kalau ada makan, tidak suka juga tidak dimakan. Oke, ini satu hal yang saya tidak bisa. Satu saat Rasulullah pulang terlalu malam dan Aisyah sudah tidur duluan. Padahal antara pantau Rasulullah, rumah Rasulullah dengan kamar Rasulullah tidak terlalu jauh. Karena rumahnya 4 ke 6. Sekamar kita, itu rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah, Rasul mengetuk 3 kali. Assalamualaikum, tapi Siti Aisyah tidak bangun. Katukang karena janela. Betapa Siti Aisyah kalau mengatakan mempesonakan Allah, Rasul mengendar saja dan tidur. Allah, Bapak Ibu bayang, kalau musim dingin Arab itu berapa derajat minus kalau di luar? Kalau musim panas berapa? Ya, mungkin yang pernah ke sana lagi musim panas, subuhnya saja 42 derajat. Subuhnya. Jadi angin ngahya tuh sana seenakan sehingga di Garut, panas. Ini depan rumah. Jabah geserapat geng sabara sahabat tidurnya di luar. Marahkan Rasulullah. Yang pertama minta maaf Rasulullah, kan aku pulang terlalu malam dan kau mungkin lelah sekali menungguku. Allah kita katakan hari ini sudah safar akhir ya, sudah tanggal 20 lebih. Besok mudah-mudahan kita akan memperingati mudah-mudahan Rasulullah, semakin kagum kita mendengarnya insya Allah ya. Ini sekali lagi, kalau zaman sekarang kita punya idola, nampaknya idola kita tidak akan tergantikan untuk umat muslim.
Rasulullah Muhammad. Baik, kita mau besok kasih. Prolognya. Ini ada, saya garis bawah, kesungguhan hati dalam menuntut ilmu. Mohon maaf ya, TTA. Saya awali dengan kesungguhan hati. Ini satu contoh nih yang sering mungkin kita lakukan tidak sadar. Sedang majelis begini, tiba-tiba keluar tanpa izin dari pemegang acara. Mohon maaf ya, saya sampaikan ada keterangan yang menyebutkan bahwa dosa orang-orang yang sedang dalam majelis bukan mau diampuni, dia diangkat ke langit. Ketika ditawarkan ke langit, ini dari dosa orang-orang nih, langit nolak. Baik, tawarkan mau dilempar ke laut, laut juga nolak. Baik, lemparkan ke gunung juga nolak. Tiba-tiba ada orang yang bilang, begitu ya, sekian orang ini dosanya ditanggung sama dia. Nyadar nggak? Nyadar nggak kalau ikut pengajian di alun-alun atau di Masjid Agung Garut, tahu orang tentang pengajian. Ngan pun balik orang TBB jatuh naon, Allahu Akbar, naudzubillah banyak. Makanya nanti surat Al-Mujadilah sebutkan yarfa'illahu alladziina amanu minkum itu walladziina utul ilma darajat, itu ilmu dulu tapi iman dulu. Ilmu imannya adalah terkait dengan kesungguhan hati. Ada ya. Kesungguhan hati dalam menuntut ilmu merupakan satu pedoman dan prinsip yang selalu ditanamkan pada setiap orang. Inilah yang disebut dengan keutamaan adab sebelum ilmu. Jadi ada kesungguhan dulu, ada itminan hati, ada kesiapan. Itu lebih didahulukan ketimbang etap materi. Makanya yang hadir dan yang tidak hadir itu beda kualitasnya. Kalau yang tidak hadir cuma dapat informasi, meskipun Rasul mengatakan dalam satu hadis, balighus syahid minkumul ghaib, liyubalighus syahid minkumul ghaib. Orang-orang yang hadir dan mendapatkan pencerahan ilmu harus menyampaikan kepada yang tidak hadir. Itu betul, tapi itu ilmuwan. Tapi berkumpulnya kita dinaungi oleh malaikat, disebutkan oleh malaikat, nilainya tidak terhingga. Apalagi pernah saya katakan, duduk sejam kita di majelis ilmu sama dengan memerdekakan 1000 orang hamba saya. Itu tidak akan didapat bagi mereka yang tidak hadir. Makanya Bapak Ibu Guru boleh diapresiasi 10 menit pertama, 5 menit pertama seperti doakan yang sakit, doakan yang dalam kepentingan, dan apresiasi anak-anak kita yang hadir. Kalian yang hadir, hebat, luar biasa, dia punya seperti itu. Sehingga mereka, wah, hadir itu lebih baik ya ketimbang tidak sekolah. Begitu nanti Gereng oke bakal maksakan ujian. Anak yang sudah ngerti kan begitu. Ya, dapat ilmu saja bagus, tapi kalau hadir wis luar biasa. Nah, makanya disebutkan sini kesungguhan hati lebih utama dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu sendiri merupakan satu kewajiban ya, termasuk hal penting yang tidak bisa dilewatkan bagi seorang muslim. Sebab dengan adanya ilmu kita menjadi mulia. Iya betul. Tapi kesungguhan hati lebih didahulukan. Maka di senantiasa MC mengatakan, mari kita mulai dengan Bismillah, baca Quran. Itu bukan hanya seremonial, bukan hanya sekedar seharusnya begitu, enggak. Mudah-mudahan dengan Bismillah Allah membukakan segala macam rahman dan rahim Allah kan gitu. Dengan Bismillah siapa yang punya ilmu? Allah. Dan siapa yang menanamkannya dalam hati? Allah. Makanya diawali dengan baca Quran. Ya, saya juga setuju kalau misalnya pengantin pernikahan diawali dengan baca Quran, bukan seremonial. Bahwa baca Quran kemudian menjadi lampu-lampu yang menerangi rumah tangga mereka. Amin gitu atuh. Amin. Bukan baca nikah. Amin. Baik, kita lanjut. Sekarang ini banyak sekali orang pintar lah. Ini hari ini yang memiliki keilmuan yang luas tapi kurang tepat dalam mengaplikasinya, justru merasa paling bangga seolah-olah dialah yang paling besar dan merasa paling pintar dibanding yang lain. Kasus Rocky Gerung barangkali sekarang sedang mencuat dan diprotes oleh seorang mak-mak. Dan itu mencuat sekarang ya, ternyata mamanya yang nomor jadi ramai. Silakan, boleh debat-debat. Setujukah dengan Rocky Gerung atau lawannya? Silakan. Ya, tetapi yang jelas ini nih. Ya, kalau hanya ilmunya kemudian merasa pintar sendiri, ya, dan orang lain dianggap rendah, itu sudah mulai masuk ke sombong. Ya, sombong itu punya dua hal. Dalam keterangan para ulama sebutan al-kibr itu
batarul haq ghamtun nas. 2. Sombong itu menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Itu adab. Ya, jadi sebelum ilmu pintar nih, kemudian sombong, pasti adab tidak dipakai. Ini dia. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa adab atau etika tidak diterapkan sebagai penyeimbang ilmu dan kepintaran yang dimiliki Allah. Kesimpulannya sekali lagi, ilmu harus didampingi dengan adab. Ya, baik. Ini dia. Pepatah Arab mengatakan, al-adabu fawqal ilm. Ya, bahwa apa? Adab itu lebih tinggi, bahkan ini fawqa. Kan lebih tinggi daripada ilmunya sendiri. Kalau hanya mengandalkan ilmu tanpa dibandingkan adab, iblis lebih bisa. Allah. Iblis itu mukallam dengan Allah, ngobrol dengan Allah, dan segala argumentasi iblis tahu. Bahkan ketika dia mengatakan bahwa api lebih baik daripada ilmu, daripada itu, meskipun salah. Api mah hanya api, sedangkan tanah berbagai macam mineral. Tapi ana khairu minhu menunjukkan hati-hati, ada kesombongan di sana. Adab tidak dipakai dengan keilmuan, sehingga kemudian iblis bisa bernarasi kalau sekarang. Lihat ada pohon keabadian, itu iblis yang mulai. Kemudian doanya diijabah meskipun beyond our mind. Coba minta umur dipanjangkan, kan iblis itu. Punten aja diurang ngomong gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Pintar, kreatif, ngegodanya 1000 cara coba tuh. Yang tidak kreatif makan sampai doa anggus. Iblis tuh kreatif, wallah. Bahkan levelnya disesuaikan. Seorang ulama besar diganggunya oleh iblis yang ulama besar gitu. Banyak kan ulama yang kemudian terjerembab dalam keilmuannya, dalam kedudukannya gitu. Karena iblis. Ya. Iblis diberikan keistimewaan oleh Allah lebih pintar daripada manusia. Ya. Manusia bertanya dulu, yas'alunaka. Iblis mau dia tahu. Bahkan sebagian iblis bisa nohong karena takdir Allah kan gitu. Allah. Baik, lanjut. Imam Malik pun pernah berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy tentang pentingnya ini. Imam Malik ulama dulu, bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari segala ilmu. Pelajari adab dulu sebelum ilmu. Nanti kita akan bahas adab itu kepada siapa saja. Cuma lihat ini perhatian ulama terhadap adab juga sangat luar biasa. Ya, mengamanatkan sebelum belajar ilmu adab dulu. Ini barangkali ibu ya nanti di sekolah implementasi seperti apa. Dulu saya pernah tayangkan seorang guru yang menyambut siswa bukannya dengan salam begini. Siswa ini nunjuk gambar ini tersenyum. Peraganya begini, ada tok gitu kan. Ada yang gitu. Siapa pun terbiasanya dia seperti. Tapi sedemikian guru tahu kesenangan anak. Ada yang cuma senyum saja, ada yang cuma salam saja, tapi ada anak yang harus senam dulu gitu. Allahu Akbar. Adab. Jadi mereka belajar itu dengan suasana senang. Ya, pernah saya sampaikan hati-hati ada yang hilang di zaman sekarang, ya, yaitu keceriaan anak. Saya titip ibu bapak sekalian, kalaupun ada anak yang sulit belajarnya nggak apa-apa, tapi kalau dia masih ceria dalam kesehariannya itu masih beruntung ketimbang anak pintar camurut terus. Ya, sekali lagi ada yang hilang, jadi dalam belajar itu keceriaan. Halo, bapak juga harus ceria dong. Camurut tadi gitu kan. Oke, lanjut. Ini juga ada apa? Nah ini Allahu Akbar, ini ada pepatah juga mengatakannya, barang siapa yang tidak menjaga adab dengan Allah, ini salah satu contoh, di atas permukaan bumi, pasti Allah akan memberi pelajaran saat dia berada di bawah permukaan bumi, di rahata. Oke, di alam bumi. Lamun ayeuna teu berakhlak ka Allah, engke dina kubur sia awal sekolah, gitu kurang lebih ya. Tapi ini sekali pelajaran yang sangat luar biasa, ini perhatian kita harus lebih ya. Berikutnya, mempelajari adab dan etika membutuhkan proses waktu yang lama. Betul ya. Faktor terpenting yang memperankan adalah baik punya perilaku yaitu lingkungan. Ibu bapak, Allahu Akbar, kita menerima siswa dari berbagai latar belakang. Betul. Berbagai latar tempat. Mereka beragam. Tapi ketika di sini disatukan,
Tapi mohon maaf, bukan untuk menjadi satu. Dalam artian primanya satu gitu. Tetap kita pertimbangkan lingkungan mereka. Mohon maaf, ada yang lingkungan pasar, ada lingkungan pesantren, ada lingkungan perumahan, ada lingkungan rumah kumuh. Mungkin ada. Kita pahami latar belakang mereka. Oleh karenanya, mohon maaf, para guru dibekali dengan psikologi untuk memahami anak itu per individual, betul. Itulah yang diperlukan. Ya. Ketika mereka datang ke sini dengan keluarga yang berbeda, dengan masa berbeda, itulah yang kemudian kita ramu. Ya, kehebatan bapak dan ibu itu di sini, ujinya. Ya, jadi sangat mungkin bapak ibu yang sudah senior, mohon maaf saya banyak kata senior, sebenarnya di sekolah gitu. Itu harus banyak sharing dengan teman-teman yang junior, yang masih muda. Dan yang masih muda jangan segan untuk bertanya. Maka ada MGMP, ada musyawarah guru bidang studi. Oke, sekali lagi ini pahami dengan benar ya, bahwa anak itu latar belakang sangat berbeda-beda. Banyak ulama dalam mempelajari adab itu lebih lama ketika mempelajari ilmu. Ini ulama nih. Ulama saja lebih lama ketika belajar ilmu. Ada contoh nggak di sini ya? Saya sebutkan. Memiliki sedikit adab, ini hal lain. Memiliki sedikit adab justru memang lebih penting ya daripada mempunyai banyak ilmu semata. Mengapa? Sebab orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab. Tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu, karena mampu menempatkan ilmu tersebut sesuai dengan semestinya. Saya ingin ceritakan tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang dirinya yang merasa bodoh. Dalam kisah sebutkan dalam biografinya, autobiografinya, dia sebutkan, saya sudah belajar di pesantren di pondok itu 30 tahun. Tapi itu menang-nanaon pun dan sekurang lainnya terhadap itulah bodoh, jangan bodoh ya, kurang pintar gitu. Akhirnya dia frustasi, dia pulang. Dia pulang terus 30 tahun itu menang-nanaon gitu. Tapi Allah yang berkenan memberikan hidayah. Kebetulan hujan, dia berteduh di sebuah rumah pondok lah gitu, yang kemudian ada air hujan, kemudian yang celaka anak. Allah yang memberikan hidayah. Water karacak ninggang setong, selo-selo jadi rego. Batu wae nu teras, kucai ada sekedar kecelak lila-lila mah jadi rego. Dia pulang lagi ke pondok itu dan kemudian berbelajar dengan sungguh-sungguh. Allahu Akbar, kita kenal karya beliau hari ini, beberapa kitab, dan beliau menjadi ulama besar. Allahu Akbar, ibu bapak jangan pandang anak kita yang dianggap underestimate, sebenarnya suatu saat punya keistimewaan. Ingat Alva Edison? Atau pernah dengar cerita beliau? Kata orang lain, Anda melakukan 1000 kali kegagalan, nah berhasil ayeuna. Kata Tawasarun, enggak. Saya justru menemukan 1000 cara untuk kemudian berhasil. Allah, sudut pandang yang berbeda tentang etika ya. Baik, ini sebutkan pengertian kita masuk ke yang adab. Apa sih adab itu? Ya, kita masuk. Ini para ulama rumuskan, al-adab artinya adalah menerapkan segala yang dipuji oleh orang. Sebenarnya bukan orang saja sih, termasuk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menerapkan secara kasat mata, orang memuji kita silakan saja, tapi kita tidak untuk dipuji orang. Orang memanggil kita Pak Haji, Bu Haji silakan, tapi jangan panggil Haji dong, mahal. Kita jangan. Waiting list ngalami. Kita berbuat terbaik, tapi orang kemudian melihat kita, menilai kita baik, silakan itu ada. Jadi baik menurut kacamata orang silakan, asal jangan kita yang menyebut kita baik seperti itu. Berupa perkataan, maupun perbuatan, atau adab adalah menerapkan akhlak-akhlak mulia. Ini dia Wiljak Suk. Karena disamat atau sebut kamu ramah. Itulah adab. Ini pengertiannya. Jadi apa yang dimaksud dengan adab, belajar adab didahulukan dengan ilmu ini?
Jadi kita mencoba menerapkan kepada anak-anak kita tentang perilaku-perilaku yang dianggap dipuji, dianggap baik oleh orang lain, tanpa kita sendiri mengatakan aku baik. Tidak. Biar saja orang menilai kita, tapi yang jelas kita mengikhtiarkan, mengupayakan yang terbaik. Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan satu keterangan begini. Ada seorang mayit meninggal, 2 orang tetangganya bersumpah demi Allah bahwa dia orang baik. 2 orang saja. Demi Allah orang ini baik. Kata seorang, demi Allah orang, cuma 2 orang saja. Maka di hadapan Allah orang ini memang baik. Tapi jangan dipaksa. Mayitnya saya. Jangan. Allahu Akbar, itulah sebabnya kenapa kita mengutamakan akhlak kepada tetangga dan seterusnya. Karena dia melihat kita. Hati-hati Bapak Ibu. Saya pernah ada perbincangan dengan teman. Tetangga orang dia. Awalnya gitu. Dia nyetel musik, kadangnya ku 10 imam gitu. Padahal ke rumahnya gitu kan. Saya bilang, Pak, bisa saja Allah menitipkan dia ke kita. Oh iya. Tapi tidak berapa lama Bu. Nade gitu. Oh, alhamdulillah gitu. Yang jelas kita berbuat baik pada mereka. Ini sekali lagi tetangga kita. Silakan Bapak Ibu, mau Bapak Ibu kepala sekolah, mau yayasan, mau teman, mau guru, yang lain, mau orang tua, mau siswa, memuji Bapak dan Ibu. Itulah akhlak. Itulah adab. Itulah etika. Ya, Allah Akbar. Memang berat sih, tapi demikian adanya. Baik. Adab secara keseluruhan adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus selalu kita ulang-ulang, yang harus selalu kita perhatikan, yang harus senantiasa menjadi setiap langkah kita. Bahkan hal nafas kita adalah untuk memperbaiki adab kita. Baik. Oke, berikutnya. Ini pendapat Pak Ulama. Dengan mempelajari adab, maka engkau menjadi mudah memahami ilmu Allah. Dalam bahasa kita, menjadi berkah. Bapak sekalian, saya punya teman, ya, dia bergabung dengan saya kurang lebih di 2009 bareng-bareng. Belum apa-apa, dia baru keluar dari pesantren. Di pesantren lagi tara ngaji, lain ngaji tapi disuruh macul, kok kiai nate disuruh ngangon doma. Dah itu gitu. Ngaji nate jarang lah, kalaupun ngaji ya ngaji dari pesantren. Tapi sering nama, jangan pangangon gendoma, mangga mama, jangan pang nyusukeun. Itu nggak ada kaitan antara keilmuan pesantren dengan perilaku yang disuruhkan mamanya. Allahu Akbar, dia ketemu saya dengan harapan, Pak Ketua, abdi teh kita mudah-mudahan abdi teh dengan berkah ilmu dari ulama Kiai Abdi cenah abdi jinaat dijadikan PNS. Allahu Akbar, hanya bertahun 7 tahun, sekarang belum ketiga Kak. Nggak dia disangka. Kok bisa gitu? Saya itulah berkah ilmu dan berkah adab dari ini. Karena ilmunya berkah, karena ada terkadang mohon maaf. Dulu siapa yang pernah mengalami ketika ngajinya dipecut? Pernah mengalami. Sekarang mecut anak, gitu kan? Tapi dengan dipecut dulu justru semakin bersemangat kan gitu. Siapa tahu itulah adab yang kemudian mengangkat ilmu kita. Siapa tahu di belakang itu kiai kita, guru kita mendoakan kita. Itu yang kemudian menjadikan ilmu kita berkah. Allah Akbar. Ya, jadi sambil langsung ya, Allah Akbar. Baik ya. Ini sering kita dengar sebuah pepatah mengatakan ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Artinya siap-siap habis. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh, juga tidak ada artinya. Artinya gabungan keduanya, ya ruhnya, ya ilmunya, ya adabnya. Kita dua-duanya. Ya, ini diambil dari sebuah kajian ilmu. Oke, berikutnya. Penting dipahami orang tua. Nah, ini dia. Bahwa menanamkan adab atau etika pada proses pengembangan karakter peserta didik, pada proses pendidikan. Karena di era sekarang adab dan karakter mulai pudar oleh perkembangan zaman.
Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ada guru di situ yumpet atau gitu, bahkan kita berani tidak memandang. Mungkin kita malah begitu. Sekarang kita mulai sudah, Pak Guru, gitu. Pak Guru. Dan anak-anak tapi Pak Guru. Ibu lihat di sini ada satu fakta nih. Ya, banyak peserta didik yang mengabaikan betapa pentingnya ada dan karakter dan berpendidikan agar dia mampu memahami, menerapkan dan mengimplementasikan hal positif menjadi pribadi yang baik. Saya contoh nih, ya. Ini saya baru baca kemarin di sebuah web. Ada seorang guru negur budak ke ameng di stopan, jam rekan-rekan ding. Padahal guru ini sebuah SMP di Banjar Bu, di Jawa Barat. Di Jawa Barat, negur mau drama, jangan tong begituan atau jangan balik. Nah, Pak, nelfon, dia pun status, ku aing dibunuh sih ya, cek budak. Allahu Akbar. Lihat, ini real meskipun cuma sekian persen, tapi sekarang ada anak yang begitu. Dia lapor kemudian kepada kepala sekolahnya, dia lihatkan ancaman itu, ya bahkan ke orang tuanya dipanggil. Tapi ada yang berani anak yang ngancam dibunuh oleh anak SMP. Allah. Ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi seperti ini ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi sekarang ini ada ya. Baik, teman sekalian ini. Nah ini dia. Lihat nanti disebutkan. Kami mempelajari masalah adab selama Allah 30 tahun. Atau sekolah tapi diterima insani. Iya. Artinya apa? Kalau ada kata-kata long life education, kita akan mengatakan long life-nya sekarang gak ada. Ya, selama hayat di kandung badan, saya masih terus belajar adab. Begitu artinya. Ya. Oke, sekali lagi ini belajar ilmunya Ustaz. Belajar ilmunya berapa tahun? 20 tahun, sedangkan adabnya artinya lebih lama berada. Allah. Lanjut silakan. Nah ini dia. Teteh, Om, Ibu Guru Sadayana pernah diajari doa bercermin kan? Gimana doanya? Apa artinya? Ya Allah, sebagaimana Kau telah membaguskan ilmuku, maka baguskanlah akhlakku. Kita bercermin. Sekarang saya tanya kepada teteh, berapa kali dalam sehari bercermin? Tidak tahu. Berapa lama dalam, kalau laki-laki sih rada cuek ya, komon nasi gatil mah, nah nggak nyisir aja. Nah, udah dibotakan kia, nggak nyisir aja. Tapi anggar, karena HP mah kia ditinggalin. HP jadi cermin sekarang mah. Oh mau cermin mah gitu kan, ibu-ibu mau sholat kia loh. Berapa kali Bu? Lebih dari 3. Seharusnya, betul ya. Seharusnya, lihat ini, intensitas kita, perhatian kita dan keharusan kita memperhatikan akhlak lebih dari sekedar kita bercermin. Begitu. Mohon maaf, ada orang bercermin, ya. Kita lihat di sana itu ada kekurangan, ada hitamnya, ada tidak beresnya gitu kan. Adil nggak kalau kemudian cermin yang ditonjok? Tidak. Siap kotor. Tidak adil kan? Padahal cerminan itu ada dikoreksi, ada di penilaian orang, ada di penilaian yayasan, ada di penilaian ibu ketua kepala sekolah. Cermin itu. Karena sih, diomongan, itu pada cermin kita. Ya, jadi bijaknya apa? Ketika bercermin ada kekurangan, oh iya, kumis, panjang sabuel, gitu ya. Allahu Akbar. Orang mukmin, orang bijak dengan orang munafik, bedanya kalau dinasehati untuk adab adalah kalau orang munafik mah malah menentang. Oh, nah, tong dakwah ka aing lah, aing ge apa munafik. Tapi kalau orang mukmin mah, aduh lu maos. Hatur rumah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan saja. Ajaklah ke kebaikan, sampaikan dakwah sebab
nasihat itu, pelajaran adab itu hanya akan bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Gitu ya. Sekali lagi, sekarang kita mulai paham. Kita memperhatikan awal kita mandi dan segala macam, termasuk bercermin. Sekuat itu kita harus memperhatikan etika kita, sikap kita. Jadi mungkin ketika bercermin, selain melihat badan, jalan saya sudah Islami betul, ya. Bicara saya sudah Islami betul, perilaku saya sudah Islami betul, ngajar saya sudah, Masya Allah. Bapak, Ibu, tadi subuh atau kemarin subuh di Perum kami ada Ustaz Imran yang memberikan kajian. Pasukan umat itu pernah kesulitan untuk mengalahkan satu kaum. Padahal dalam logika ini Pak tinggal gampang dialahkan. Tapi kemudian ada seorang ulama di sana mengatakan, Anda kesulitan mengalahkan orang itu kan? Iya. Saya lihat cara Anda nyorengkan pedang itu tidak seperti Rasulullah. Cara Anda nyorengkan pedang itu tidak seperti Rasulullah. Makanya kemungkinan dengan itu Anda tidak bisa mengalahkan mereka. Satu. Yang kedua, ada sunnah yang kecil tidak dilakukan. Apa itu? Siwak. Sekedar siwak. Siwak itu gosok gigi kalau bahasa kita. Bukan sunnah yang kuat, muakkadah, tapi sunnahnya sunnah goir muakkadah. Bahasa hadisnya laula an asyukku ala ummati, begitu. Kalaulah tidak akan memberatkan, tidak gosok gigi, awas sunnah, tidak begitu. Kalaulah tidak akan memberatkan sunnah umatku, aku akan suruh siwak. Begitu. Dan itu dilupakan menjadi sebab tertahannya kemenangan. Allahu Akbar. Ini sekarang bisa menguji. Kalau prima insani sudah 21 tahun, apakah 21 perkembangannya melejit sebagai diharapkan atau belum? Jangan-jangan koreksi yang kecil. Ada sunnah-sunnah yang tidak dilaksanakan. Bahkan mungkin ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan. Jangan harap. Saya yakin. Tapi kalau sudah begitu, tinggal tunggu kapan Allah memberikan kepercayaan lebih hebat. Kalau sudah, makanya yakin kayak gitu dengan raya-rayanya. Saya mungkin di belakang atau seperti inilah. Ayo kita masukkan. Allahu Akbar. Itu ya, insya Allah mudah-mudahan. Lanjut. Oke ini. Saya geras tutupi bisa kieu ngucap kawin. Allahumma kama sabda khalqi. Senantiasa. Awas, doa bercermin saja sudah tidak dibaca. Wis apalagi halaknya. Maka silakan cari di internet, print. Ibu di sekolah juga boleh ada cermin-cermin. Sampaikan. Silakan. Ya, agar mengingatkan bahwa ada yang lebih penting ketimbang awak ini, yaitu akhlak. Baik, kita masuk. Nah ini dia. Sekarang kita mulai. Dan bahasan ini tidak mungkin sekali saya sampaikan. Apa saja? Kenapa lama? Kenapa hebat? Kenapa mulia? Karena ternyata satu di antara fikih menyebutkan belajar akhlak itu minimal ke 5 besar ini. Pertama, akhlak kepada Allah. Ini dengan cabang-cabangnya. Ya, akhlak kepada Allah itu bagaimana ibadah Allah. Allahu Akbar. Masih adakah di antara kita yang berani sholat dengan memakai training dan kaos sangsang? Nah, sah, mah. Tapi seperti itu etikanya. Ya. Ada yang sholat tapi masih kemudian jam 2:30, tidak malukah? Kalau Anda dipanggil oleh ibu kepala sekolah datang terlambatnya 2,5 jam? Kan itu yang demikian. Tidak malukah kita kemudian menghadap Allah dengan mulut setelah memakan jengkol dan betul? Dosa, iya sah, tapi etika lebih di atas ilmu, betul? Ini yang paling penting Allah. Yang termasuk adab ke Allah adalah bagaimana dengan Al-Quran. Mohon maaf, jangan sampai terjadi ayu ya. Anak kita Quran aja disimpan setara dengan kaki, jangan. Saya pernah training, satu daurah. Ustadz dari Timur Tengah datang. Dan teman-teman peserta itu nyimpan Qurannya di bawah. Dia balik lagi. Tolong sampai kalau wanita, apa siapa? Jangan pernah menyimpan Quran di bawah. Sebab itu
menyamakan Allah dengan kalamullah kan. Maka paling teman-teman Quran di atas, paling tidak di atas kaki kita itu ada. Kemudian bagaimana baca Quran yang paling baik kalau menghadap kiblat, punya wudhu dan seterusnya, itu ada. Nanti kita bahas. Tapi kita garis besarnya dulu ya. Adab kepada Allah yang paling utama dengan segala cabang-cabangnya ditegaskan. Yang kedua, adab terhadap Rasul. Allahu Akbar. Ini saya ingin sebutkan satu perilaku yang sudah tertanam di orang Arab baik, begitu. Ketika mengatakan orang tuanya qala Rasulullah, langsung begini. Kalau sedang duduk gawalan, qala Rasul, langsung begini. Qala Rasulullah, begini langsung. Dia diam. Wis, luar biasa, Allahu Akbar. Ketika dikatakan qala Rasulullah, begitu. Itu alat kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana sahabat? Ada yang suntangan ke Rasulullah, ada yang tidak sih ke Rasulullah dia. Sedemikian. Ya, bahkan ada ayat Quran yang mengatakan bahwa kalau mau menghadap Rasulullah harus infak dulu, tapi itu kemudian dimansuh. Hanya Sayyidina Ali yang mengatakan, tapi kemudian tidak. Bagaimana rambut Rasulullah sampai hari ini ada di museum, dan museum dikelilingkan. Itu penghargaannya ke rambut Rasulullah, kemudian di wadahnya di kainan dan segala macam, dan di rambut Rasulullah hari ini. Saya bayang dulu sikap para sahabat ke Rasulullah seperti apa. Ada orang yang memperebutkan air wudhu bekas Rasulullah. Ada orang berebut menyimpan rambut tahallul Rasulullah di sorbannya. Allahu Akbar. Ya, bahkan ada beberapa sahabat yang memperebutkan keringat Rasulullah. Allahu Akbar. Satu saat saya pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, Rasulullah mau memimpin sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah keringat. Saya ini dalam keadaan junub. Lantas Rasulullah menghadap sahabat, wahai sahabat, jangan ada di antara kalian yang beranjak. Rasul kemudian ke rumahnya karena dekat dengan masjid, kemudian balik lagi dalam keadaan airnya masih bercucuran. Tapi tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempat berdirinya, dan bahkan tidak ada seorang pun yang duduk. Semuanya seperti ini. Berapa menit kurang lebih mandi? 10 menit berdiri mereka menunggu Rasulullah. Allahu Akbar. Ini yang harus kita pelajari. Apalagi mempelajari bagaimana Rasul makan, Rasul tidur, Rasul buang hajat. Kan jadi concern kita. Rasul menyisir rambutnya seperti apa, Rasul mengurus janggutnya. Itu adab semuanya. Allahu Akbar. Ya, semakin lama mempelajari Rasulullah, semakin kagum jadinya. Ya, kemudian yang berikutnya akhlak terhadap diri sendiri, ini juga sama. Ya, kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh dolim kepada diri sendiri kan. Seperti apa? Ini juga pelajarannya ada. Ini berapa lama? Mana? Berapa seringnya? Akhlak terhadap orang lain, ada orang tua, ada guru, ada atasan, ada sesama, ada bawahan, seperti apa akhlaknya? Tadi disebutkan, satu di antaranya adalah ketika ngobrol itu berhadapan padanya. Mohon masukan apa? Rumas? Dan kita menganggap itu enteng, dan kita menganggap itu nggak apa-apa. Tapi ternyata orang yang sensitif dengan adab, begitu kali. Kok mau beri ngobrol, mau beri dengan HP? Nah. Bagi dalam ini ada. Ya, ada orang tua, ada guru, ada teman, ada mungkin yang ekonominya yang menengah ke bawah. Seperti apa? Allahu Akbar. Kemudian berikutnya adalah akhlak terhadap alam, sama Pak Ibu. Sampai di kondisi perang saja, tidak boleh ada satu pohon yang tertebang atau terbunuh hanya ulah kita yang tidak manfaat. Bisa contoh menebang pohon tidak ada tujuannya, metik bunga pun dari replika dia kan. Hati-hati Bapak Ibu mencabut rumput yang tidak bermanfaat. Niatnya apa? Karena itu membunuh makhluk Allah. Termasuk juga menyembelih hewan-hewan. Menghidupkan dan membunuh itu hak Allah. Makanya ketika kita menjeli dengan Bismillahi Allahu Akbar kan gitu. Termasuk juga membunuh atau mengangkat
pohon-pohon yang tumbuh begitu saja, ibu dengan bismillah. Bismillah. Sebegitunya coba. Orang bersin didoakan, mungkin nggak ini agama jadi potensi teroris. Inilah bahasan kita ke depan. Ya, yang saya sudah siapkan sih. Saya sudah siapkan akhlak kepada Allah di sini. Tuh, akhlak kepada Rasul dan seterusnya. Tapi kalau sekarang dibahas, tidak akan cukup waktu. Saya ingin ada ruang pertanyaan, Bu Kepala ya, dan Bu MC. Mudah-mudahan lebih memujamkan. Simpulkannya bahwa sekali lagi adab harus di atas kita. Belajar adab lebih lama ketimbang belajar ilmu. Ternyata berada adab lebih harus dikedepankan, bahkan sampai ketika bercermin sekalipun. Oke. Kemudian berikutnya ada ternyata adab itu ternyata banyak cabangnya, ya, di antara adalah ini kepada Allah, kepada Rasul, kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan diri termasuk ada cabang-cabangnya. Allahu Akbar, kita bukakan wawasan kita. Oh, ngawas di bakal lami, ya. Bukan 1-2 hari, 30 tahun. Itu aja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, tapi saya bermohon kepada Allah, ya Allah bukakan hati kami sehingga kami siap mendapatkan hidayah dari Allah. Ya Allah bukakan pikiran kami sehingga Engkau cerdaskan dan kuatkan tubuh ini ya Allah untuk bersama-sama beramal saleh insyaallah. Jazakumullah dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat ya, para hadirin semua. Untuk acara selanjutnya tanya jawab kepada Bapak Ibu hadirin semua, dipersilahkan yang akan ada pertanyaan. Pak Ibu Sofi, tentunya ada door prize yang sedang menanti ya Bu. Ada yang nanya, ada yang menjawab. Mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz pendengar Rasul, saya sangat terkesan dan sampai sekarang gitu ingin sekali mengikutinya, di mana ada maaf ya kaum NU gitu, gimana santri terhadap gurunya. Ketika guru lewatnya diam dulu, menunduk, tidak salaman juga. Nah, secara fikih maupun secara syar'i apakah itu dibenarkan gitu ya? Itu mungkin yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu ya, mengamati, melihat pesantren-pesantren di sebelah sana ya, di timur ya. Betul, saya melihat ada penghargaan yang sangat luar biasa dari sana. Termasuk pun budaya di sana. Ini tempat sholat guru, tidak ada berani yang santri yang duduk di sana. Wallahu a'lam. Sikap ini ditunjukkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul sakit. Rasul sudah memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, sudah. Tapi Abu Bakar tidak mau selama masih ada Rasulullah. Sehingga pada satu saat Abu Bakar duduk di tempat imam, tapi tidak mau karena masih ada Rasulullah. Sehingga kesannya para sahabat itu bermakmum ke Abu Bakar, padahal Abu Bakar tetap menjadikan Rasulullah sebagai imamnya. Itu di atas sunnahnya. Nah, di kita itu maksud termasuk saya, ya mudah-mudahan sih tertanam begitu ya, ada hormat, ada bahasa Sunda nama aji, isi kubur atau kumah. Ya itu harus dicerminkan lahir sendiri Pak. Ibu Bapak mohon maaf, kita masih punya guru yang sekarang masih ada. Oke, tanya saja, pernahkah datang kepada beliau di hari ini? Atau setiap hari guru, hari pagi apa, kita datang kepada beliau dan memberikan sesuatu yang manfaat, baju kah, tudung kah, makanan kah, kemudian kita sun tangannya, baheula itu kieu, Pak Abdi. Tentu Bapak dan Ibu guru bisa menafsirkan itu. Dan betapa penghargaan beliau kepada kita yang dulunya murid kecil, sekarang masih tetap murid. Ada nggak Pak Ibu pikiran itu? Sehingga kemudian Allahu Akbar, mudah-mudahan bukan harapan kita, tapi anak-anak kita dulu. Ya. Kita dulu. Mungkin ada Bapak. Bahkan sampai ada seorang ustadz
ketika mau ceramah ada gurunya, dia turun dulu ke gurunya, Ibu, ini abdi tidak boleh ceramah di Bandung, sampai begitunya. Allahu Akbar. Si guru rasanya beletak aja gitu, meskipun disebutkan ada guru saya, tapi Allahu Akbar, di sana di timur itu begitu. Sampai dia mau tanya ke MC-nya, saya tidak pernah ceramah, ada guru saya di sini dan saya akan mohon seperti itu. Baik, insya Allah. Dan Allahu Akbar, kita yang belum pernah mensuntangan, bapak-bapak ke bapak tentunya agar tidak kikuk begitu. Coba satu saat ada guru kita masih hidup, suntang aja Pak, dan ucapan Bapak terima kasih. Saya sudah begini sekali. Ya, secara hadis tadi disebutkan Abu Bakar seperti itu. Tapi memang kesininya ada yang mengatakan gitu tapi Rasulullah SAW. Dalam satu hal tertentu memang Rasul tidak senantiasa disuntangan oleh para sahabat. Tapi ada sahabat yang suntangan Rasul ada. Pun Rasulullah mencium tangan sahabat Rasulullah ada. Tapi tidak banyak. Ya, artinya pula posisi kita sebagai apa sekarang? Seorang murid kah? Bagaimana kita memposisikan diri sebagai murid kepada guru kita? Agar nanti secara hukum alam, anak-anak kita lihat kita, anak-anak kita berperilaku seperti itu sih. Hanya saja sekali lagi jangan itu kemudian, hei awas panggil ibu nyanyinya. Mereka akan memanggil sebutan yang kita suka dan mereka ini namanya. Termasuk perilakunya. Mereka akan berperilaku sebagaimana kita berperilaku pada guru kita. Insya Allah. Ya, meskipun memang sekali lagi di Jawa Barat kultur pesantren itu agak memudar. Ya karena biasanya digabungkan pesantren dengan sekolah. Sekolah mungkin guru biasa gitu kan. Tapi sikap itu saya yakin tidak mengurangi atau bahkan tidak menyalahi syariah insya Allah. Makanya insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Sufi gimana? Sudah cukup? Terima kasih. Iya. Takas digali Bu, takas digali. Mohon maaf hadirin semua karena keterbatasan waktu, jadi hanya dibuka satu sesi pertanyaan saja. Kasih kesempatan. Mau aja? Oke. Oh iya boleh. Satu lagi. Boleh pertanyaan berarti ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mungkin jazakumullah khairan khairan sebelumnya atas ilmu yang sudah disampaikan, membuka juga wawasan bagi kita semua. Mungkin Ustaz ada dua fokus pertanyaan saya. Yang pertama mungkin tadi karena dibuka dengan tentang singgungan tentang hut Jumat saja, karena memang saya belum paham terkait tentang mukim yang ST itu saja. Mohon karena ini tadi dibuka juga di forum saja, jadi harus diselesaikan juga di forum, kecuali nanti mungkin saya di belakang layar ya. Jadi bagaimana tadi yang disebutkan oleh Ustaz, apa yang dimaksud dengan SK itu sebagai mukim? Ya. Karena yang pernah saya baca bahwasannya Jumat itu dilaksanakan 40 orang yang mungkin mustauin, di 40 orang yang sudah tinggalnya di situ. Ya. Sedangkan guru-guru selebihnya tidak gitu. Jadi mohon penjelasannya yang dimaksud dengan SK, kemudian mungkin itu seperti itu. Kemudian yang kedua Ustaz, terkait adab ini sendiri. Tadi disebutkan bahwasannya kurang lebih 20-30 tahun saja belajar tentang adab itu, bagaimana di layar juga sudah disampaikan 5 adab atau 5 akhlak yang memang paling utama Ustaz, bagi seorang jati diri muslim itu dari Allah sampai juga nanti ke alam Ustaz. Namun yang saya ingin tanyakan, ketika kita berbenturan dengan fenomena pada zaman ini Ustaz, dengan ilmu teknologi yang begitu canggih, kemudian yang begitu luar biasa, dan kemudian anak-anak pun hari ini lebih suka dengan yang sifatnya itu jangkauannya material saja. Nah, bagaimana bagi saya pribadi atau guru-guru di sini untuk menerapkan akhlak? Karena saya kira mungkin permasalahannya sama saja. Ketika di sekolah, di masjid ataupun sekolah agama itu diajarkan tentang adab dengan perkembangan zaman hari ini saat di TikTok dan sebagainya itu akan hancur kembali Ustaz. Nah, bagaimana bagi kami khususnya guru saya mungkin untuk yang dasar kelas 1 Ustaz, untuk menerapkan adab itu supaya sampai nanti ke dewasa saja. Itu mungkin jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama
perlu waktu agak lama ya, karena tadi saya membuka itu awal karena memang ada kepentingan juga sih, saya juga di sekolah gitu ya. Itu nanti dibuka pikinya dengan berbagai macam. Insya Allah ini jadi PR. Yang kedua yang ingin concern saya karena bahasan tadi betul terkait dengan bentrokan kita. Justru itu kepentingan kita ini. Ya, jadi begini, anak-anak kita itu ibarat orang yang sedang berdiri di depan pintu. Dia bisa kesini, 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 kesini. Ya, tergantung siapa yang lebih kuat menarik dia. Ya, artinya. Siapa yang lebih menarik sebelah sangat kuat menarik dia, ke sana dia akan berlaku. Musik lebih kuat ke musik. Pergaulan bebas yang lebih kuat pergaulan bebas. Nah, artinya kalau kita akan menarik mereka karena tidak berkepentingan, kita harus kuat menarik mereka gitu. Dengan segala daya, dana, pikiran, bagaimana kemudian kita membangun mereka lebih kuat ketimbang lingkungan yang lain, ketimbang gadgetnya, ketimbang. Makanya ada satu perpaduan, karena pendidikan kan tidak mungkin kita lakukan sendiri ya. Ada usaha pemerintah, ada usaha masyarakat dan orang tua. Makanya ibu bapak sekalian, saya lebih cenderung satu saat ada sekolah orang tua yang anaknya di sini, satu saat ada sekolah, agar ada sinkronisasi antara ikhtiar kita dengan harapan mereka dan usaha mereka juga. Karena kalau kita terus mojok-mojok sendiri, sementara di keluarganya lebih kuat, keluarganya naik. Mohon maaf, saya ceritakan Bu Buji ya, si Umi sedang menangani seorang anak yang mohon maaf kalau di sini keluarga, yang ibunya sudah nikah 3 kali, bapaknya juga sudah nikah 3 kali. Anaknya pun berontak. Saya bilang ke Umi, yang jangan salahkan anak 100%, sebab dia korban. Begitu latar belakang inilah kemudian membuat anak down di kelas, dan bahkan dia cenderung merasa di bawah teman-teman ketika rapot diambil oleh orang tua mereka. Yang paling bahaya apa? Ketika renung hatinya itu tidak terisi oleh 2 sosok ayah dan ibunya, maka anak perempuan nyari ke laki-laki lain untuk memasukkan sosok orang lain itu ke hatinya. Itu paling bahaya. Mencari kenyamanan. Ya, sekali lagi siapa? Mario. So, bagaimana kemudian kita berperan agar kekuatan pengaruh kita lebih besar dibanding itu perannya itu aja. Ya harus daya dan segala macam. Bahkan termasuk mendoakan anak-anak kita jauh di luar kita nanti. Ibu, kalau Rabbana hab lana min azwajina itu ditujukan untuk kita dan keluarga. Tapi pernah terbayang nggak Bang? Zurriyah itu selain keturunan nasab, ada anak orang lain. Bahkan kekuatan disebutkan nama ketika kita memohon kepada Allah agar orang itu, anak itu disolehkan, itu lebih kuat menghujat. Ya. Jadi kita berikhtiar dengan ngajar kita lebih baik, hukuman kita lebih baik, tapi satu hal yang tidak dipunyai oleh orang lain adalah kekuatan doa kita mendoakan anak kita. Bisa jadi itu lebih kuat dan berkesan. Lagi sebagian dari jawaban ini insya Allah mudah-mudahan ke depan jadi bahan diskusi. Terima kasih Pak. Jumatan harus khusus karena waktu nggak bakal cepat. Harus khusus. Nantilah dalil-dalilnya apa lagi gitu kan, tentang SK itu adalah mukim dan segala macam, termasuk KTP juga mukim gitu kan, itu mungkin dibahas khusus. Ya, sudah cukup? Oke. Untuk Pak Rio dan Bu Sophie silakan untuk mengambil dari pasien ya. Alhamdulillah. Untuk memilih bukunya semoga bermanfaat. Maka Bu Sophie mau dipilih kan? Untuk Pak Rio, mana Pak Rio? Ya, tepuk tangan untuk Mario dan
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Asep Ridwan Saleh FPDI atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan pada penghujung acara, marilah kita tutup dengan doa. Kami mohon kesediaannya pada Ustaz untuk memimpin doa di sore hari ini. Kepada Ustaz, disilakan. Baik, Bapak dan Ibu, saat menjelang maghrib adalah saat mustajab sebenarnya. Baik ada yang saum atau tidak saum, sebenarnya saat mustajab. Kita sampaikan kepada Allah yang pertama, kita mohon ampun atas dosa, kesalahan dan bentuk kezaliman kita, karena itu khawatir menjadi penghalang terijabahnya doa. Yang kedua, khususkan hatinya karena kita menjerit, kita yang butuh. Allah tahu betul kepada siapa Allah mengabulkan doa kita. Satu orang saja yang terkabulkan, alhamdulillah, apalagi sekian banyak orang, insya Allah. Mari kita awali dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan katsiran, hamdan katsiran kama awwal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah yang Maha menatap, yang Maha mengetahui isi hati kami, Roh, kami bersimpuh di tempat ini, merasa kami bahwa kami hamba-Mu yang menzalimi diri kami. Banyak dosa dan maksiat yang masih kami lakukan, Roh, sengaja tidak sengaja. Ampuni semuanya ya Allah. Bahkan ampuni dosa itu untuk kedua orang tua kami, para pemimpin kami, guru-guru kami, siapapun orang yang pernah berjasa kepada kami. Ampuni Allah. Bahkan ampuni juga anak-anak kami ya Allah, yang mungkin ketidaktahuan, kepolosan mereka, sehingga kadang kezaliman ini menghalangi terijabahnya doa kami. Roh, di penghujung siang menjelang sore menjelang malam, ampuni dosa kami. Seburuk apapun kami masa lalu kami, ya Allah, ampuni. Roh, kami yakin rahmat kasih sayang-Mu, ampunan-Mu jauh lebih banyak daripada dosa yang kami lakukan. Kami seluruh itu ya Allah. Dosa kami terdahulu, dosa kami kemudian, dosa kami yang nampak, dosa kami yang tidak nampak, bahkan dosa yang ada di hadapan-Mu, sementara kami tidak merasa itu dosa. Ampuni kami ya Allah. Roh, di hadapan kami amanat ini terbentang. Ada amanah ibadah kepada-Mu, ada amanah kekhalifahan, dan ada amanah wadhifah. Ya Allah, berat ya Allah. Tapi kami mohon kepada Engkau, kelak ketika dihisab, berikan kepada kami hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allah, kuatkan punggung ini, kuatkan badan ini untuk menerima amanah yang Engkau bebankan kepada kami. Secara khusus ya Allah, kami diterima insani ini ya Allah, ingin memberikan yang terbaik ya Allah untuk hamba-hamba-Mu yang kelak semua amal ini Kau catat menjadi amal soleh ya Allah, menjadi amal yang kami banggakan di hadapan Engkau semata ya Allah. Oleh karena ya Allah, dari mulai berangkat kami sampai pulang kami, apalagi saat mengajar kami, mendidik anak-anak kami, catatlah sebagai amal soleh ya Allah. Kuatkan punggung ini untuk menerima amanah yang Kau berikan. Kami yakin Engkau tahu seberapa banyak amanah itu harus Engkau bebankan kepada kami. Jika hari ini kondisi kami seperti ini Allah, kami husnudzon, inilah yang terbaik yang Kau berikan.
Namun ya Allah, kami tetap berikhtiar untuk menjadi semakin lebih baik di hadapan Engkau. Karena Engkau tanamkan kepada kami untuk beramal, Engkau, Rasul-Mu, dan orang-orang mukmin yang akan melihatnya. Rob, kuatkan akhlak kami kepada Engkau, kuatkan akhlak kami kepada Rasul, kuatkan akhlak kami kepada sesama, kuatkan akhlak kami kepada alam ya Allah, dan kuatkan terutama akhlak kami pada diri kami sendiri ya Rob. Kami bertekad ya Allah untuk terhindar dari sifat kemunafikan, kami terhindar dari sifat kemusyrikan, apalagi sifat kekafiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kajian bulanan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.